Kalau yang belum tahu intinya udah angkat tangan lah. Makanya itu yang petani itu yang benar-benar ya ingin berternak gitu. Kalau ada api sama asap gitu, jadi rasa bau itu mengurang. Yang tadinya bau menyengat, kalau ada asap atau perapian, pasti bau itu mengurang. Yang lebih susah kita nangani itu penyakit mata biru. Karena mata biru itu susah untuk disembuhin. Oh, ya. Kena aja satu, udah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ansor Banten. Ya, tentunya kali ini kita kedatangan Kang Somad yang sangat luar biasa, yaitu wirausahawan. Waduh, wirausahawan. Owner ya. Gila. Owner bebek Hibra ya, Kang? Hibrida. Oh, hibrida, sorry. Hibrida. Nah, saya juga baru dengar tuh bebek hibrida, Kang. Jenis packing lah. Jenis packing ya. Nah, mungkin Kang, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih jauh nih, bebek hibrida itu kayak gimana ya, Kang ya? Langsung jauh nih ya. Oh, perkenalan dulu, Kang. Iya. Aduh, ya. Lupa saya. Perkenalan dulu, Kang. Gimana nih ya? Dari mana asal? Intinya perkenalkan, saya dari Cikande, Cikande, nama Somad ya. Biasa dipanggil Somad gitu. Mungkin saya Kang Somad gitu ya, lebih enjoy Biasa ya. aja lah, nama aja. Nama Iya. aja. Biar gak grogi kan. Santai aja, santai. Iya. Jadi asal dari Cikande ini, kebetulan ya di situ lumayan enak lah untuk berternak. Oh iya. Iya. Udah gitu aja lah Iya. perkenalan mah. Nah, jadi Kang Somad ini dari Cikande. Nah, Kang, tentunya kita ada hal yang menarik nih. Datangnya Kang Somad di sini, kita pengen menanyakan tuh perihal usahanya Kang Somad ini, bebek hibrida ya. Iya. Nah, itu usaha yang kayak gimana tuh, Kang? Jadi saya tuh taunya bebek yang dijual dagingnya mungkin ke pasar langsung kayak gitu-gitu aja, Kang. Cuma Iya. usaha Kang Somad ini kayak gimana tuh bebek hibridanya? Iya, nggak jauh beda sama bebek petelur sih. Cuma kita lebih mengedepankan dagingnya gitu kan. Jadi makanya disebut bebek hibrida gitu. Bebek yang sudah dikemas, lalu kita oper ke ke masyarakat, ke pasar ataupun ke restoran gitu kan. Siapa yang mau menerimanya aja gitu. Kebanyakan kita ngirimnya itu ke ke UMKM ya, Oh, UMKM yang di jalan-jalan itu kan. Seperti itu. Oh iya, Kang. Jadi saya pengen tahu tuh untuk bebeknya yang akan jual itu jenis bebeknya ada bebek apa aja itu, Kang? Untuk yang saya kembangkan ini kebetulan namanya itu bebek gungsi. Gungsi. Iya, mereknya itu gungsi karena kualitas paling utama gitu. Ada beberapa jenis gitu kan. Di atas gungsi itu masih ada namanya packing itu. Harganya lebih utama lagi gitu, lebih tinggi daripada gungsi itu. Tapi rata-rata masyarakat itu pakai gungsi karena pertumbuhannya lebih cepat gitu kan. Lebih bagus lah gitu, lebih unggul daripada yang lain gitu. Gungsi itu ya. Iya, bobotnya juga lebih bagus lah gitu daripada yang lain. Intinya masyarakat itu lebih enak pakai gungsi aja. Gitu. Jadi untuk produk-produk yang lain kita lebih biar untuk perawatannya nih, Kang, perawatan kayak keseharian kayak gitu, biasanya apa sih keseharian yang akan lakuin tuh biar supaya pertama mungkin dari kualitas dagingnya biar tetap terjaga, terus dari segi perawatan tempat-tempatnya biar tetap nggak terlalu bau lah bahasanya kan. Kayak gimana tuh, Kang? banyak situ repot lah intinya. Repot ya? Makanya kalau yang Nah, kita pengen tahu tuh, Kang, kerepotan Iya. Kang. kalau yang belum tahu intinya udah angkat tangan lah. Makanya itu yang petani itu yang benar-benar ya ingin berternak gitu. Jadi lebih utama itu kita ngambil dari sekam. Kayak gimana sekam? Tahu kan sekam? Apa sekam? Kurang tahu. Sekam itu gilingan padi. Oh. Ampas padi itu loh. Oh Apa ya, itu namanya? tahu. Sekam kan? Saya tahunya sih kalau di pabrik itu banyak yang numpuk itu, Kang. Iya, itu namanya sekam itu. Oh. Jadi itu untuk mengurangi rasa bau. Oh. Nah, di samping itu kalau sekamnya dibakar itu
Nanti kalau dibakar, nanti dibakar itu mengurangi rasa bau di sekeliling. Intinya kalau ada perapian, khusus ya itu lebih utama ke perapian. Kalau ada api sama asap itu, jadi rasa bau itu mengurang. Yang tadinya bau menyengat, kalau ada asap atau perapian, pasti bau itu mengurang. Setiap hari juga kita tentang kebersihan itu, pokoknya kotorannya itu kan, kotorannya kita korek, kita buang. Terus kotorannya juga kita bisa, sebenarnya kotorannya itu bisa kita budidayakan buat apa namanya itu? Buat lele biasanya. Iya, buat lele. Apa namanya itu nanti keluar apa cacing itu ya? Cacing itu. Itu bagus sebenarnya. Terus banyak pula kan orang-orang yang ngambil apa namanya kotorannya itu buat apa namanya pertanian katanya, buat pupuk gitu pupuk ya, buat pupuk. Apalagi ya? Berarti tapi ada itu kan kayak yang suka ngambil buat pupuk itu ada. Banyak. Dijual apa dikasih aja? Dikasih aja tapi sok ngasih tip gitu kan. Gitu ini ya. buat merokok lah ya. Merokok gitu kan. Kalau mau ambil sendiri aja, ngorek sendiri gitu kan. Tapi kalau dikoreknya itu pasti ngasih upah gitu buat yang ngorek. Gitu. Sedangkan apa ya? Hampir itu kan apa namanya warga di situ kan ternak sama tani gitu, rata-rata gitu mayoritas, makanya jadi bersinergi lah mungkin gitu. Jadi yang pengen punya pupuk ngambil dari sono gitu kan. Jadi simbiosis mutualisme ya. Nah, kan gitu. Tapi harus itu juga sih apa namanya difermentasi dulu. Nggak bisa langsung nggak bisa langsung. Kalau langsung itu kan panas dia. Kan kotoran bebek itu panas, nggak seperti kotoran ayam. Beda itu kan. Beda. Bebek itu panas. Baru tahu ini. Iya. Makanya itu kalau kotoran apa namanya kotoran bebek kalau ditimbun itu, makanya keluar apa namanya itu maggot gitu kan, cacing gitu. Efek dari panas itu kan. Iya. Makanya dia harus fermentasi baru diambilin sama orang petani itu. Berapa hari itu kira-kira ini ya buat nunggunya itu? Biar apa? Biar bisa kan biar si petani ini bisa ngambil harus nunggu berapa hari gitu. Ini supaya nggak panas aja kan, dia kalau ditimbun itu panas ya. Gitu. Panas lah 1 minggu mungkin lah. 1 minggu bisa diambil itu sama petani itu, jadi ada keuntungan juga kan buat petani. Iya benar. Iya. Kita juga yang ngorekin ada untungan gitu, dapat upah gitu dari korekan itu. Kang, tentunya kan setiap usaha pasti ada kerugian tuh Kang. Pasti kerugian ada ya. Gimana tuh Kang? Sebenarnya sih kerugian itu nggak sampai rugi banget ya. Walaupun rugi pasti modal balik gitu. Ya serugi-ruginya modal itu pasti balik. Tetep cuma untungnya doang yang nggak ada. Tapi kebanyakan kita orang kan namanya juga petani kecil kan, peternak kecil gitu. Masyarakat tuh kalau apa namanya, kalau terjun udah nggak ada untung udah ngedon. Itu terus kan ngapain kita ini selama kerja nggak dapat upah. Rata-rata kalau kita putarkan namanya juga modal pas-pasan buat kebutuhan sehari-hari, kalau nggak ada modal ya ujung-ujungnya tutup gitu. Iya, jadi untuk kerugian mungkin belum ada sih ya. Paling itu udah ngepres gitu kan. Habis di kantong buat sehari-hari mungkin lah gitu. Ya. Mungkin dari kalau kerugian pasti itu kena penyakit. Yang lebih susah kita nangani itu penyakit mata biru. Kayak gimana tuh Kang? Mata biru. ada aja nih penyakit mata biru. Iya, itu penyakit yang sudah melekat mungkin di bebek gitu. Karena mata biru itu susah untuk disembuhin. Ya. Kena aja satu, udah semua. Karena impact kayak yang lain juga gitu. Iya. Jadi dia itu penyakit mata biru itu menularnya. Virus kayaknya kan? Ya mungkin sejenis itulah. Kalau mata biru itu susah diobatin, dipakai apalah gitu, alternatif juga susah gitu kan. Jadi gimana ini, ada tuh sahabat kita, sahabat sama juga gitu kan, saudari Cikande. Dia bikin obat ya gitu dari alternatif apa dicampur dari bahan rinso racik gitu. Iya, racik sendiri dia tuh dari rinso, terus E4, tahu kan E4? E4 ya? Iya, E4 dicampur sama apa tuh ya, sama bengok gadget tuh apa tuh ya, saya lupa itu. Dia fermentasi, dia godok mungkin ya, dia godok,
sampai gimana ditetes ini mata sembuh dia. Oh itu. Iya, tapi nggak dikasih tahu itu racikannya apa aja. Mahal itu. Iya, mungkin itu. Makanya kata dia, coba minta racikannya gimana? Udah katanya sini konsultasi, bawa rokok katanya, bawa kopi udah. Dan saya kasih tahu. Padahal mah satu naungan kan, satu komunitas. Tapi tetap kan namanya ilmu katanya mahal. Itu bagian mahalnya tuh kan, iya. Ilmunya. Saya gitu, apa gini amat nih orang. Udah mah dia juga ngikut kan di komunitas kita, tapi ya syukur-syukur dia juga sempet sih. Kalau udah dia down tuh, dia datang tuh, udahlah saya kasih tahu bocorannya ini dia. Dikasih tahu. Iya, dikasih obatnya doang tapi. Obatnya doang. Dikasih ininya juga. Enggak, obatnya doang dia dikasih. Baru tuh ada keringanan. Jadi yang tadinya hampir kena semua. Terus ada obat dari dia itu udah steril lah. Cuma nggak semuanya, paling lumpuh-lumpuhnya doang. Jadi efek dari mata biru tuh sampai bikin lumpuh. Nggak bisa jalan dia mah, karena mata biru. Senggolan itu sama temannya gitu, udah lumpuh, zombie mungkin dia. Ya kayak virus zombie. Nah itu dia, itu sulit itu. Baru tahu Kang. Untung itu ada sahabat kita itu yang bisa gitu kan. Tapi resepnya nggak dikasih ya? Nggak dikasih, cuma udah jadi baru nih. Kasihin aja gitu, udah insya Allah. Ada yang kasih di minumannya itu kan, di minuman kan sejenis minumnya bukan kita di kotak-kotak itu bukan ya. Ini di apa namanya itu di tempat penampungan air yang panjang itu mungkin ya. Ditaruh rinso. Rinso langsung. Rinso langsung diceburin ke air. Itu sama juga bisa bikin steril. Bisa jadi obat itu ya. Iya. Katanya aneh amat kan. Kimia itu loh kan. Iya. Makanya gini amat ya. Ya obat-obat bebek itu. Lah, ya gak masuk akal gitu. Iya benar. Iya. Udah itu kata saya aneh lah pokoknya mah. Apalagi kan sekarang ini hampir semua down. Sekarang ini di sono ada beberapa doang yang tadinya mayoritas itu kan peternak bebek. Sekarang paling ada 8 yang bertahan itu? Iya. 8 kandang orang itu. Terus enggak banyak juga sekarang yang isinya itu kan. Paling sekarang 2.000 paling banyak. 1.000, 2.000. Jadi enggak kayak dulu-dulu yang skala besar gitu, ada yang 4.000, 5.000 gitu. Kan sekali ngantongin, sekali panen itu udah. Udah enggak kebayang itu mah. Langsung jalan-jalan kayaknya. Pokoknya Mak, kalau ngerasain ya senang lah gitu, senang gimana kan. Kalau kerja di pabrik gini amat gitu kan. Tapi kalau usaha kayak gini lebih enak gitu. Iya. Gitu. Tapi ya capek. Karena dia kan 24 jam dia. 24 jam dia. Oh itu. Iya. Karena harus ditungguin dia kan. Jadi kan segi ngasih pakan juga kan mulai dari subuh aja. Jam 3 subuh itu harus kasih pakan. Oh itu. Iya. Berarti ada kayak misalkan jam-jam makannya itu ada kan? Iya, karena kan biar bobotnya itu lebih kan, lebih unggul lah intinya. Oh gitu. Jadi kalau setiap hari dikasih makan sama aja kayak orang dikasih makan ya tidur mulu. Iya kan, kalau nggak ada aktivitas sebaiknya sama aja. Iya. Kan? Jadi gitu tuh masih mungkin resep mungkin ya, resep. Jadi jam 3 subuh itu kita kasih makan. Nanti sampai nunggu jam 11 siang baru kita kasih makan lagi. Nanti jam subuh, 11 siang terus sore. Mau maghrib ini lah jam 5-an gitu kan. Tiga kali berarti. 3 kali. 3 kali. Kan itu bebek banyak nggak semuanya pasti makan kan. Jadi bergilir gitu kan. Iya benar. Jadi udah gitu aja. Sama orang mungkin 3 hari sekali. Iya. Kayak minum obat. Ya. 3 kali sehari. Itu bagus loh untuk pertumbuhan. Terutama ke postur daging gitu kan. Terus bulu juga berpengaruh gitu kan. Apalagi kalau pakai sistem kayak gitu tuh 40 hari tuh nyampe lah ke 2 up lah, 2 kilo ke atas itu. Nah, terus Kang, biar supaya ngejaga nih kualitasnya supaya bagus terus, terus ngerawatnya juga kan tadi kayak gitu. Nah, pakannya juga itu perlu diperhatiin kan ini kan ya. Kira-kira apa aja itu Kang? Pakannya yang harus dikasih. Kita ngambil pakannya itu gimana ya? Jadi sebenarnya nggak enak ngomong sama pakan. Kita ngambil pakan itu sisa. Sisa. Jadi kita ngambil pertama mungkin hari pertama dari hari saat
ke-1 sampai hari ke-7 kita pakai BR11 mungkin ya. BR11 Itu mereknya itu. Iya, mereknya itu. Mereknya dari BR11 itu. Untuk ke-7 hari sampai sampai 2 minggu sebulan itu kita pakai pakan alternatif mungkin. Karena kalau kita pakai pakan pur terus bengkak. Oh, ngaruh itu ya? Iya, pastilah itu kan. Bayangin aja kalau pakai pakan BR11 terus ya. Udah mahal, terus harga nggak stabil nanti kan. Iya, benar. Makanya kita inisiatif gimana supaya cara dapat untung gede tapi pakan minim nih harganya gitu kan. Kita cari, kita datang ke pabrik-pabrik gitu kan. Alhamdulillah kan di Cikande ada nih namanya juga kawasan industri kan Cikande itu. Kita cari nih apa nih yang bisa buat pakan bebek ini. Ternyata ada limbah sosis. Limbah sosis iya. Mereknya? Bukan, maksudnya kan sosis tuh kan, ada pabrik sosis di situ kan. Pokpan tuh. Oh iya, tahu. Kan itu produksi kan nugget, sosis gitu kan macam gitu. Kita ambil limbahnya itu. Jadi dari limbahnya itu menghasilkan daging yang lebih mungkin ekstra mungkin ya. Iya. Nama juga daging kan. Dari dari sisa sisa sosis itu kan. Kita kasih makan batu ternyata berpengaruh. Malahan kalau pakai pur terus di daging itu kurang. Terus kita juga ada sampingannya juga kan, pakai pur reject, sipingan. Iya, namanya itu sipingan. Kalau orang-orang sana memanggilnya itu sipingan. Ini beli sipingan itu kan. Apa itu sipingan ya? Ternyata kan pur yang pur sapuan. Maksudnya sisa reject gitu kan. Itu namanya sipingan gitu. Jadi pupur itu gitu. Harganya kan lebih murah gitu kan. Terus juga kita ada pakan alternatif dari segi rumput-rumputan gitu kan. Itu lebih utama itu. Karena kalau nggak dikasih pakan alternatif sama aja kayak orang nggak makan makan sayuran gitu. Iya benar. Sih seperti itulah. Kalau nggak kayak gitu mungkin ya bobot kurang, terus bengkak di hari gitu. Intinya serba bengkak lah kalau nggak stabil kayak gitu. Berarti harus pinter-pinter juga kan? Iya, makanya orang-orang itu kalau nggak bener-bener ingin ngerawat ataupun ingin nernak, mending janganlah. Gitu. Iya. Ya mungkin orang itu harus punya ilmunya dulu baru terjun gitu kan. Tapi kan kalau yang nekat udah kita terjun, punya modal, punya niatan, punya tujuan, udahlah garap. Kan ilmu nyusul kan kayak gitu kan gitu. Orang kan mikirnya untungnya aja. Iya, tapi ternyata prosesnya gitu. Proses. Saya juga banyak dapat bahasa-bahasa yang itu tuh tadi yang aneh-aneh itu dari peternakan gitu bang. Sipingan gitu ya. Baru tahu saya sipingan kayak gitu, merek-merek pakan juga ya banyak ternyata. Iya. Orang-orang mah ada yang itu juga ada yang ngambil roteh, sebut roteh, tahu gak roteh? Roteh itu bekas makan. Iya. Iya tahu itu. Bekas makan roteh. Kan roteh di sana makan banyak kan, di setiap pabrik itu pasti ada roteh. Cuman kita datang cuma kan harus pakai SK itu. Kita beli SK dulu. Mau ngambil roti itu beli SK di pabrik berapa puluh juta gitu. Dalam 1 tahun gitu kan. Semacam kontrak itu kali ya. Nah, iya. SK itu mungkin kontrak ya. Iya. Jadi kalau mau ngambil roti di pabrik saya ya beli kontrak dulu, beli SK-nya dulu. Baru nanti saya setiap itu dikirim setiap harinya. Tapi enggak bikin rugi itu ya, enggak? Dibilang rugi mah gimana ya, namanya juga kan bergilir kan pasti ada ketutupnya itu. Yang penting pakan stabil, ngeluarinnya bisa stabil. Nah Kang, kan di tengah-tengah banyaknya pedagang nih, ada kayak baju, ada yang jualan sayur dan sebagainya. Nah Kang Somad ini memilih usaha bebek. Nah kenapa memutuskan untuk memilih dagang atau usaha bebek ini Kang? Lebih utama sih menggiurkan mungkin ya. Menggiurkan. Karena hasilnya mungkin ya. Jadi keuntungan dari ternaknya itu menguntungkan gitu. Awal mula juga kayak gitu karena daya tarik nama juga ada pertama orang yang yang bikin ternak itu kan. Ternyata saya konsultasi ngobrol-ngobrol. Ternyata wah untung ya gitu kan.
Saya Siapa coba tuh kan. siapa yang nggak tergiur gitu. Iya. Iya, betul. Jadi anak muda mana yang kalau punya modal langsung terjun, wah ya emang nggak dalam 1 bulan ala batur UMR gitu Iya. kan. Makanya kita Bener. terjun tuh ke usia bebek itu. Cocok Kang. Nah Kang, untuk modal awal sendiri berapa sih Kang? Untuk Pertama modal itu hampir karena kita eh, menghitung kapasitas ya. Paling kita pertama saya terjun itu di sekitaran 35 35 apa itu? Juta. Juta. Iya. Wah, lumayan gede ya Kang ya? sedikit lah, sedikit bagi orang-orang yang kalangan menengah. Tapi emang biasanya kayak itu sih Kang. Jadi kalau emang keuntungannya pengen gede, otomatis Iya. kan modalnya juga gede gitu Iya, kan. bener. Sebaliknya kalau emang keuntungan kecil ya modalnya kecil juga Iya. gitu. Berarti 35 juta Kang? Iya, itu belum sama apa namanya itu, belum sama kandangnya, Oh, beda lagi. beda lagi. Karena kandang itu adalah modal yang baku kan, tidak bisa dikembalikan gitu. Oh. Makanya kalau masyarakat di sono itu kebanyakan orang yang enggan gitu kan, enggan bikin kandangnya gitu. Kebanyakan kontrak gitu yang punya Oh, kandang gitu. gitu. Jadi ada usaha apa namanya ayam gitu, yang udah nggak maju dikontrakin buat usaha bebek gitu. Oh, gitu. Berarti kalau dikalkulasikan keseluruhan aja Kang, Iya. ya nggak apa namanya, kira-kira berapa itu totalnya itu keseluruhan dari ngerintis itu tuh? Kalau saya pribadi untuk kandang itu di 10 jutaan. 10 jutaan. Iya. Untuk kandangnya doang gitu ya. Kirain saya 35 juta itu udah Enggak. beda lagi ya. Karena ya itu makanya modal yang 10 juta itu udahlah itu mah gitu kan. Iya, apalagi kan sekarang gitu. Bener. Bahan-bahan udah serba mahal Iya, gitu. betul. Mungkin udah sekarang mungkin udah nggak 10 juta lagi. Gitu. Iya pasti. Itu yang ukuran berapa ya? Yang ukuran 14 kali 8 meter. Oh, Kayak gitu. ukurannya itu rata itu segitu. Iya, Rat. Itu kapasitas 1000 ekor. Banyak kan ya? Ya, seneng lah. Luar biasa. Nah, sekarang kan udah zaman modernisasi nih, Kang. Iya. Kayak banyaklah platform atau jual-jualan online kayak gitu, Kang ya. Nah, Akang sendiri terjun nggak ke ranah dunia online kayak gitu? Entah itu di Shopee atau Tokopedia atau mungkin TikTok Shop juga ada. Kayak gimana tuh? Ya sama sih, sama karena ya sekarang kan susah kan kalau Iya. langsung terjun langsung, ya kita manfaatkan yang ada, fotonya sosial media. Lebih kecondong ke TikTok sih, kan lebih relevan mungkin ya. Jadi enak gitu. Apa biasa live gitu, bikin konten-konten ternyata baik nanya gitu kan. Oh, sambil live juga ada kan? Iya. Biasa kan orang-orang nanya itu pakannya apa, biar cepet gede apa. Oh gitu. gitu, ada yang nanya juga. Iya. Terus apalagi kalau yang nontonnya itu ada yang pengepul kan, Heeh. itu lokasinya mana bisa saya survei gitu kan. Oh. Jadi banyak sebenarnya yang nonton itu kebanyakan orang yang dari luar daerah sini, Luar Banten. luar Banten. Oh, banyak itu kan? Iya, karena kan asalnya dari sono gitu kan, Heeh. dari luar Banten, makanya Banten ini cuma sedikit, pengepulnya pun cuma sedikit. Oh. Mereka kalau kita supply itu kadang ke Lampung, ke Jawa. Wah, udah main lintas berarti kakak. Enggak sih. Itu cuma gimana ya? Karena aksesnya kurang gitu kan. Jadi harus bagaimana caranya harus Oh. bisa gitu kan. Berarti udah ada karyawan juga kan? Bukan karyawan sih apa namanya? Kayak bantu-bantu gitu. Iya. Oh. Jadi orang yang ngurus gitu kan. Kalau sendiri sih kayaknya nggak sanggup. Jadi kan dalam merintis tadi dari awal Kang tentunya ada tantangan kayak gitulah ibaratnya kan setiap dagang A misal pasti tantangannya ada lagi setiap jualan B tantangannya ada lagi. Iya. Nah untuk jualan bebek hibrida ini salah satu tantangannya atau yang menurut Kang Somad yang menyusahkan lah ibaratnya apa ini Kang? Tantangannya itu kurangnya pengepul ya mungkin. Hmm. Kurangnya pengepul, terus pas hari-hari besar Islam Oh gitu. sangat sulit itu untuk apa ngeluarin bebeknya itu. Oh. Karena kan pasar-pasar pada tutup. Iya iya. Terus mau ditimbun kan bengkak juga nanti Iya, kan iya. kita gitu. Jadi mungkin itu doang tuh yang bikin itu. Kalau masalah penyakit lah udah biasa kan. Gitu. Intinya itu doang tuh. Pas masalah hari besar, pasar-pasar tutup udah tuh kita membengkak tuh. Soalnya kan kalau itu mah barang-barang yang basi lah ibaratnya. Iya, apalagi kan kalau nanti ditimbun aja gitu, sudah disembelih kan, ditimbun atau udah jadi apa gitu kan. Terus ngurangin ininya juga kualitasnya ya. Iya, Kang, ya? sama itu.
Tapi itu maksimal kayak kalau kalau disimpan di freezer atau di kulkas kayak gitu Kang, maksimal itu berapa hari Kang? Kayaknya 1 mingguan deh. Oh, 1 minggu. 1 minggu. Lewat 1 minggu mungkin masih bisa, cuman agak kurang-kurang mungkin kualitas dagingnya dah. Yang kurang itu. Oh, Kang, pasti kan tadi kata Kang Lebaran itu agak agak repot tuh kan. Iya benar. Agak repot, otomatis pendapatannya rada kurang juga itu. Iya benar. Nah, berarti kalau misalkan untuk menangani hal-hal di hari raya kayak itu, kayak gimana itu metodenya lagi Kang untuk menjualnya? Harapan saya sih pengen ada pengumpul ya, pengumpul yang siap menampung gitu Oh, gitu. kan. Biasanya kalau tahun-tahun kemarin ada yang siap itu. Oh, Jadi untuk tahun-tahun sekarang itu malah backup kayak gitu. iya. Kan? Oh, Jadi seharusnya dia panen harus diambil sama pengumpul, malah dia nggak sanggup gitu. Karena alasannya seperti itu, pasar-pasar pada tutup. Jadi kebanyakan peternak itu rata-rata pada down gitu kan. Ini harusnya bisa ngasih sama keluarga gitu Lebaran, ngasih tunjangan sama karyawan gitu. Ini enggak gitu kan. Jadi gitulah. ya namanya usaha gitu ya. Iya. Pasti ada kayak gitunya lah. Iya, seharusnya kan hari raya itu meledak kan. Iya. Ini malah yang sebelah gitu, yang ternak ayam yang lonjak. Nah, harusnya cari tuh Kang kayak wah, saya nggak mau kalah saing gitu tuh Kang, harusnya kayak gimana tuh penjualannya. Sampai saat ini belum ada sih. Oh, ya. Saya juga belum kepikiran Iya. ya. Karena mikirnya itu kalau ribuan ekor, ratusan ekor ya, sangat sulit kalau aksesnya belum ada gitu. Iya, ya. Iya. Berarti itu ya PR-nya ya tambah akses itu ya, Iya. relasi kayak gitu tuh. Nah, nanti mudah-mudahan ini nambah Kang. Amin. Semoga Pasti, ada yang nonton, iya. ya dengar kalian gitu. Tapi kan itu Kang, kalau saya boleh tahu pendapatan atau keuntungannya itu per tahun berapa sih? Per tahun apa per panen nih gimana? Oh, itu sistemnya per panen ya? Per panen. Oh ya, per panen berarti gimana? Iya. Karena kita sistemnya itu setiap 40 hari sekali ya. Hmm. 40 sampai 50 dah gitu. Jadi kita kolokalisasi aja gitu. Jadi dari 1.000 aja. Dari 10 sampai 20 keuntungan itu. Dari bobot 2 kilo up. Oh, itu. Iya, setiap perpanen itu. Heeh. Makanya kata saya kalau karyawan kan UMR kan segini nih. Kata saya daripada bayar UMR kan apalagi kan masuk ke pabrik. Berapa nih ke Nikomas Iya. nih? Hampir Iya. puluhan juta kan. Heeh. Kata saya lebih baik terjun ke ternak aja deh. Udah mau jadi bosnya ya. Aduh. Kang, ada ini nggak sih kayak kerjasama sama UMKM lokal atau setempat atau mungkin kerjasama sama pihak kafe atau hotel kayak gitu? Udah ada kerjasama atau belum Bang? Sementara ini belum. Belum ya. Masih orang-orang pemukul lah yang masih kerjasama. Jadi mungkin kita kehalang akses itunya doang tuh. Nggak punya akses buat masuk kayak Iya, katanya sih kalau kayak gitu kan mungkin menutup akses pengupulnya gitu. Jadi kalau ternak ya ternaknya aja gitu, nggak usah ikut campur ke ke area pengupul gitu. Kan itu aja sih. kita pengen tahu juga nih Kang, faktor utama yang support Abang Kang siapa namanya? Sama Kang Somad buat dagang bebek hibrida ini siapa itu Kang? keluarga sih. Keluarga ya. Keluarga, otomatis keluarga kan. Kayak konsultan sama keluarga gini. Itu resikonya gede kan, jangan. Saya ini kan udah pasti kan kalau usaha pasti ada resikonya. Kalau saya lihat orang-orang nih pada maju nih gara-gara ini gitu kan. Oh yaudah kalau maunya kayak gitu silakan. Kita modalnya ada, nanti usaha lah, insya Allah ada. Kalau udah Ada, mau ya. usaha kan udah Pasti ada jalannya ya. jalan gitu Pasti. kan. Nah Kang, pastinya setelah mendengar nih ada keuntungan sekian. Nah, kira-kira kalau ada anak muda yang pengen usaha juga kayak Kang Somad ini, kira-kira langkah awal pertamanya itu kayak gimana Kang? Ya. Langkah pertama. Harus ada modal mungkin Modal ya. ya? Iya. Modal lihat udah siap, ada lahan udah garap. Iya. Karena ya enak lah gitu. Kalau sudah menerjuni, tapi ya enak pasti pahitnya gede juga gitu. Harapan besarnya Kang buat usaha Kang Somad ini?
Harapan besar semoga ada sentuhan dari pemerintah mungkin. Gitu. Karena kan eh, apa namanya juga ternak kan di lingkungan masyarakat pasti ada yang apa kena efeknya juga Iya, gitu pasti. kan. Terus pengen ada obat-obat yang bisa mengurangi rasa bau gitu kan. Jadi harapan sih seperti itu sih. Pengen ada sentuhan dari pemerintah Oh. karena sampai saat ini belum ada sentuhan gitu kan. Tapi itu ada efek bau kayak gitu memang Kang. Ada karena namanya juga ternak kan harusnya kan di tengah apa tengah hutan tengah sawah gitu Berarti kan. perizinan ada tetap apa enggak cukup ke Cukup RT? ke RT RW Oh, aja gitu. gitu kan. Tapi tetap kan masyarakat nah gitu. Iya, iya pasti ya. Tapi kalau kita udah apa berhubungan sama pemerintah kan enak gitu. Ya. Gitu sih. Sempet kita juga bikin apa namanya itu? Bikin komunitas kan. Oh, ada Kang. Iya, sempat kita udah daftar gitu itu. Nama komunitasnya itu Bebek Santri Nusantara. Oh. Jadi sempat daftarin itu. Itu makanya kita bisa apa namanya? Bisa ngirim ke Lampung, kemana gitu dari surat itu. Cuma kalau sentuhan sih belum ada, cuma bikin suratnya. Ya mudah-mudahan ada lah yang tiap. Amin, amin, amin. Kang, mungkin teman-teman atau sobat podcast Ansor Banten ini sedikitnya pengen diberikan motivasi lah untuk mendirikan usaha. Sebetulnya kan nggak perlu usaha A aja misalnya, nggak perlu usaha bebek ini Iya. aja atau mungkin usaha. Nah, biar supaya kayak Kang Somad gitu tuh bisa usahanya lancar. Mungkin gimana Kang? Nggak ada Intinya. motivasi sih. Intinya sih kalau mau usaha pasti ada jalan. Ada Ya, jalan. pepatah itu kan if there is room, there is a way. Iya. Saya tahu itu yakin dah itu kan. Yakin ya? Iya. Yang penting kalau mau usaha pasti jalan lebih gede. Ada aja pasti jalan. Pasti aja pasti. Insya Allah itu Oke. yakin. Nah, paling itu Kang ya, hatur nuhun kita udah menyempatkan hadir Kang Somad Ya, ke sini. sama-sama. Tentunya mudah-mudahan dengan datangnya ke podcast Ansor Banten ini usahanya bisa lebih berkembang lagi. Amin, amin. Syukur-syukur udah bisa ekspor ya. Amin. Oh, amin, amin. Amin. Lintas amin. negara gitu kan. Oh, amin. Bukan lagi lintas wilayah gitu ya. Amin, amin. Nah, mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komen, like, and subscribe. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.